Itu kalau sudah huru hara mereka nggak suka. Grafiknya itu langsung turun. Nah ini biar kalian paham ya. Nah kalau orang nggak kerja di TV nggak akan paham. Nah terus kemudian, nah itu yang dikasih tahu. Oh ternyata penontonnya itu lebih suka di acara apa nih, minute by minute kita membahas apa. Nah itu yang dikasih tahu biasanya oleh tim kreatif supaya tetap bagus. Kalau nggak bagus pagi-pagi ambiar. Alhamdulillah nggak mungkin sampai 4 tahun say. Nah itu aja. 4 tahun loh say. Kalau di TV, acara station TV bayar kita itu ratusan juta. Kalau mereka nggak balik modal. Kalau mereka nggak balik modal, seminggu aja udah dibungkus. Kayak yang sebelah kan segitu kan, cuma 2 bulan ya. Bukan sombong, ini dikasih tahu gitu. Jangan pernah ibarat kami tuh bersyukur kepada Allah. 4 tahun loh kami itu di pagi-pagi ambiar. Jadi kenapa ada evaluasi? Oh jadi kalau misalkan kita datengin bintang tamu ini, atau kalau kita membahas ini kayaknya datengin bintang tamu ini, atau kalau kita membahas ini kayaknya share-nya nggak bagus. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan share rating yang bagus? Kita bahas yang lain, atau mungkin bintang tamu yang lain itu mungkin bisa mengangkat sebuah acara. Nah kalau misalkan acaranya itu nggak ngangkat, ya lama-lama kan bungkus. Gitu loh. Ini biar kalian itu paham. Gitu. Jadi kalian kalau misalkan sekarang banyak orang-orang atau para influencer, aku nggak kenal mereka siapa, entah itu influencer, entah itu orang yang baru punya TikTok, intinya mungkin entah itu mereka ingin mendapatkan insight terus bicara tentang TV dan dia bukan orang TV. Wah kayaknya nih orang bukan orang TV udah ngomongin tentang ini gitu, kita cuma bisa ketawa gitu. Bu, teleponnya aku naikin ya Bu. Ya boleh sayang. Bentar dulu aja sayangku. Biarin aja Pak. Biar orang-orang kan pada ngetekin gue nggak tahu mereka siapa tiba-tiba ngetekin gue seolah-olah mereka ngomongin ini perbandingan gitu loh, hal receh. Berarti penonton Indonesia atau pemirsa terutama ya, pemirsa TV ya, bukan pemirsa digital, berarti itu senang yang misalkan yang ringan-ringan atau tayangan yang sekiranya bikin orang tuh ketawa. Whatever lah kalian itu bilang bahwa acara TV sudah tidak diminati atau mungkin mereka lebih lari ke digital. Yang kita omongin itu bukan penonton digital, penonton TV. Lah kalau misalkan dibilang penonton digital, itu juga ada streamingnya. Kalian bisa nonton di YouTube, kalian bisa nonton di TikTok, gitu. Jadi kita juga punya platform yang lain selain kita itu ada di stasiun TV. Gitu, mending Mbak DP nyanyi aja. Oh nyanyi aku tetap nyanyi, iya. Main film iya, sudah pernah. Film aku banyak, sinetron iya, sinetron aku banyak, FTV ku juga banyak, rating semuanya ya kan. Jadi alhamdulillah gitu loh, nggak berbobot. Oh Mbak Meli yang punya bisnisnya ya, Mbak Meli Rahma. Ya Mbak Meli Rahma, kamu bilang nggak berbobot, kamu yang punya TV. Udah bayar berapa ke kami sayang? Iya sayang ya. Aku mau tanya sayang. Kita itu tidak berbobot. Kamu bayar kami ya. 4 tahun loh kami di dunia, di pagi-pagi ambiar. Gak berbobot ya Mbak Meli Rahma. Jadi yang berbobotnya itu yang kayak gimana Mbak? Jadi yang berbobotnya itu yang huru hara gitu ya. Tapi gak disukai huru hara gitu ya. Tapi gak disukai itu huru hara gitu ya. Tapi nggak disukai itu enggak. TV sudah sepi, alhamdulillah. Tapi masih rating share oke banget. 4 tahun loh kita bertahan. Gimana itu? Gimana itu sayang? Mbak Tuti kita nggak marah sayang. Masa aku marah ngepanggil sayang loh? Lah tapi pas di jam huru hara, pas di jam bintang tamu terus kita ngomongin itu, nah itu grafiknya itu turun. Nah terus gimana? Gimana ya? Terus kita harus gimana? Kita harus mengikuti pendapatnya kamu gitu. Kita kan bicara fakta, bukan bicara yang gimana. Itu orang usil kakak. Ya makanya kita bingung gitu loh. Kan kita kerja di dunia entertain, yang bayar kita itu bukan bayar 1 juta, 20 juta, 30 juta loh.
Jadi di sini tuh kita itu selalu evaluasi untuk program acara kami. Kalau sekiranya memang acara kami memang ibaratnya apa nih yang perlu dibumbui, ibarat kita lagi masak. Nah, kiranya kalau misalkan kita terlalu banyak garam, itu keasinan. Gimana caranya pihak kreatif untuk bisa membuat acara ini makin bagus atau supaya tidak terlalu asin. Nah, seperti itu namanya evaluasi. Gitu ya. Nggak selalu apa-apa tuh harus trending, Kak. Betul, setuju. Tapi kan ibaratnya namanya seperti kreatif, punya ekspektasi terhadap bintang tamu misalkan. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Oh, berarti tandanya kenapa ya? Ini yang jadi PR nih. Misalkan kalau kamu lagi masak, kok kayaknya kurang enak ya masakan ini ya. Kayaknya kita harus bumbui apa ya? Nah, itu butuhnya evaluasi. Gitu loh. Kalau edukasi, kalau kita bicara edukasi, kita sudah teredukasi ya. Kita udah nonton YouTube-nya udah dijelaskan di situ sama yang lebih berwenang ya, BPOM ya. Jadi kalau misalkan kalian masih membangkang, ya saya nggak tahu lagi ya, ibaratnya ya kan. Berarti tandanya kalau kamu menemukan satu kejahatan, jadi kamu berarti tandanya akan main hakim sendiri dong. Sedangkan kita sudah ada yang mengedukasi, sudah dijelaskan pula tentang semuanya, ya kan? Aku bukan satu geng, aku satu geng sama pemerintah. Karena aku harus patuh dan taat kepada negara. Karena negara punya aturan pemerintahan yang tidak boleh kita tidak mengikuti. Gitu. Menengok DP, loh kok aku gak boleh menyuarakan? Kan ini demokrasi. Masa aku nggak boleh? Kalau ibu gue nggak boleh, berarti kan juga kalau aku nggak boleh ngomong, kamu juga ngapain ngomong di akun saya? Yang larang orang kalau nggak mau dilarang. Kalau iya itu maksudnya. Banyak manusia-manusia yang gitu loh. Gimana sih kamu ngelarang saya untuk ngomong? Lah kamu sendiri bagaimana? Kamu sendiri ngoceh juga gitu loh. Kalau aku sih lebih kepada mempunyai hati nurani ya. Kalau kita bicara approve gitu ya. Kalau aku pribadi sih semua dokter kan udah ada tuh. Aku namanya dokter siapa ya? Aku senang banget tuh dokter tuh. Namanya kalau nggak salah dokter siapa ini namanya sih? Aku senang banget dokter Janes Tanza. Itu enak banget dalam menyampaikan sebuah edukasi gitu. Jadi lebih berkiblat kepada pemerintah gitu ya, jadi nggak sembarangan gitu. Jadi di sini yang dikatakan netral, kamu juga pemirsa juga harus bisa netral. Jangan sampai udah tahu ini sebuah kezoliman misalkan, ini sebuah yang tidak, ini suatu hal yang nggak benar, jangan menormalisasikan suatu hal yang nggak benar. Kita itu negara hukum, bukan negara premanisme, bukan negara anarkis. Jadi segala sesuatunya ada kewenangan masing-masing dan kita sebagai masyarakat berhak untuk menghargai orang yang punya kewenangan itu. Gitu. Kalau orang yang suka huru-hara itu namanya setan, Cik Edmund ya. Ular, iya aku ular Nadine emang. Ya, Quick Jackly aku pin sekalian ya. Nah, kita pin kamu ya, Quick Jackly. Kalau aku sih berterima kasih kepada BPOM ya, karena bagaimanapun kan BPOM ini istilahnya kan yang bekerja untuk kita. Mungkin kita selaku influencer harus bisa membantu atau influencer atau selebritas bisa membantu atau panjang tangan dari BPOM untuk bisa menyuarakan dan mempromosikan produk-produk yang memang aman atau tidak aman untuk kita konsumsi. Itu baru benar. Jadi tidak akan ada huru-hara. Lah kalau misalkan kewenangan kita diambil, bagaimana perasaanmu? Kalau kewenangan kita diambil, bagaimana perasaanmu? Geng ular, aku mah geng pemerintah. Aku mah negara hukum, bukan negara pemerasan. Jadi kalau misalkan kita mau minum obat, kita terus udah gitu kita mau pakai skincare, berarti harus menunggu approval gitu dari doktif. Ya berarti tandanya dokter-dokter yang lain nanti akan begitu juga. Tunggu approval dari dokter Janet, tunggu approval dari dokter ini, tunggu terus apa gunanya ada BPOM?
Ibaratnya kayak gitu. Kok nimbrung sih? Kita itu warga negara Indonesia, harus bisa kasih tahu ke semuanya. Ini pada banyak buzzer-buzzer yang masuk ya. Ahai. Ini juga ahai. Udah gajian ya. Udah gajian ya sayang ya. Udah pada takut ya, hati-hati. Ya. Diperpanjang ya buzzernya. Takut diperpanjang ya buzzernya ya. Alhamdulillah dong kalau ya kan. Ini gimana ini sayang nih? Ini gimana nih? Si ini yang most netral ini namanya siapa ini? Gak ada namanya ini, coba lihat ya. Gak ada namanya dia. Tuh, gak ada namanya dia. Tuh, gak ada namanya. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu itu spam buzzer itu. Oh, spam buzzer. Selamat datang sayang. Jadi udah kalau misalkan ada yang spam sampai 1000 buzzer mudorot ya, untuk ngasih makan keluarga ya sayangnya. Ya Allah, kamu tuh tinggal di negara hukum. Ya, bukan di negara rimba. Kan udah jelas di situ, ya kan? Profesor siapa namanya? Aduh, lupa gue namanya Profesor Dr. Taruna Ikrar. Kan sudah bilang mereka sudah di BAP loh para dokter-dokter itu. Dan sudah membuat surat. Dan sudah membuat surat dan mereka menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan kewenangan mereka. Gitu ya. Jadi harus patuh. Kalau kalian itu tidak patuh kepada lembaga negara yang namanya Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, terus kalian patuhnya sama siapa? Kalau nggak mau diatur, mendingan cabut dari sini. Kalau nggak mau diatur di negara hukum yang penuh dengan peraturan, jangan masuk di sini. Coba kita yang netral ini gimana kalau misalkan kita tagin orangnya, coba. Kalau yang netral apa Bu? Yang ini most netral ini gimana kita masukin orangnya ini yang mana? Gak bisa Bu, jadi itu kayak dia udah nge-spam kayak gitu. Oh. Jadi dia misalkan kayak spam buzzer, jadi namanya itu jadi dia misalkan nih Bu kayak bikin kata-kata misalkan patuh sama Dewi huru-hara. Ular gitu. Nah, jadi nanti keluar terus Dewi Ular jadi ke spam kayak gitu. Gitu. Nah, ini dia Oh, kayak si G, itu namanya si G, Hansal, Ren, Nisa gitu ya. Komen ibu ini lagi netral. Ya, user 3728 tuh buzzer semua. Oke. Wiwi Kerna, oke. Oh, bisa itu direkod tuh guys. Mamanya Kava, SRM, random. Komennya tuh kalau udah begitu tuh udah buzzer semua Bu, misalkan kayak yang jualan-jualan gitu loh Bu, berapa buzzer semua. Oke, kayak Abirawan Syihab. Dan itu kan bisa misalkan mau di akun ibu aku bikin kayak gitu kan. Lia L1A ya, oke. Amal, Putri, oke. Oh ya ketahuan di sini. Lintang, Renda. Oke. Terima kasih Mbak Leli, itu Butterfly, Tabina Ruby 8, Mama. Oke. Pak Udaya itu nggak apa-apa, direkod aja nggak apa-apa. Kita bisa cek mereka. Nggak apa-apa, biarin. Indah Collection, Juwita, Ala, nimbrung aja nih. Oke. Amal tuh, iya AMMALL, Ina. Ya kan, terus udah gitu hi_hi. Kalau misalkan kayak tulisan gini, Ayu Rahayu, oke. Ardi Charlia, Alidi Nasu Uduk Lovers, Akira Panji, Lana Belihon Hani, Inara Restiana. Ya. Lagi mana lagi. Butterfly lagi, oke. Terusin. Inara Restiana 22. Keluar lagi kan Inara tadi. Iya benar. Itu Light Sky, anak MRT. Rekod kaca. Iya tenang sayang, tenang. Kan nanti ketahuan tuh, semua nanti ketahuan. It's Mere, kayak dulu inget nggak yang tiba-tiba aku comot 4 orang yang ibu ini bawa ember yang nggak ada angin, yang nggak ada di gosip, nggak ada di media, yang tiba-tiba mereka langsung sampai sujud. Tahu aku seperti itu. Biarin Lingga Gelanesa, Upi Haryati, kan nanti kita bisa berdebat kan di kantor polisi kan, ya kan. Terus Rainaldo Dial, Ayah Sayas, mana lagi. Hai Karlen sayang, hai Mbak Linda, hai Mam Desi kalau itu baik, ya kan. Sebutin terus video rekam. Iya makanya ayo muncul lagi, coba mau lihat.
Coba. Hai Ulfa, Sipret, ada Baby, BY, ada Nurholis. Tuh, nasi uduk lovers muncul lagi dia kedua kali. Butterfly. Ya, apa lagi sayang? Elsa Agustin. Udah berhenti belum Bu yang netral itu? Masih ada nggak tuh? Masih. Kalau keluar terus dia. Nggak apa-apa, biarin. Nanti baru. Ya, Monica, salam kenal juga sayang. Mbak Nini. Udah selesai nih, udah habis deh Bu. Iya. Oh. Udah balik lagi kan? Iya, benar. Netral lagi kan? Udah balik. Nah, muncul lagi. Oh, gitu caranya. Iya. Iya, gue dulu juga pernah soalnya. Jadi salah satu temennya itu suruh ngasih katanya sekian jeti kan. Nah, ini gue yang pas kemarin ini ditangkap itu. Tapi artisnya nggak gue iniin karena memang sengaja gue ini orangnya si buzzer itu. Nah dia buka nih. Jadi misalkan mereka dapat 2 juta itu nanti dibagi. Jadi satu orang tuh gitu. Ada agensi betul. Jadi satu orang ada akun. Yes. Bagaimana lo nanti lo spam di komen nanti baru dibagi tuh 2.000. Betul. Iya betul. Betul. Nah, orang itu yang gue catut waktu itu. Ya, makanya gitu. Kayak udah kebaca sih gitu, makanya nggak terlalu ini. Sepil cincinnya, cincin apa sayang? Cincin ini diamond sayang. Belinya di pasar ular. Kayak satu orang 5.000, iya. 10.000. Paham. Udah dikasih tahu udah. Grupnya. Itu gue taunya pas gue iya, karena pada waktu itu kalau cuma netral gini lah, anggaplah mereka lagi nontonin gue lah, whatever. Kita mah mentalnya udah bukan mental bekantan, ya kan. Nah, cuman yang kalau kemarin kan tuh sampai ngata-ngatain kan, lah itu kan makanya gue comot tuh, gitu. Nah, kalau ini mah nggak apa-apa, makan lah lupa. Iya, kalau biar lu liatin gue seru kan, gitu kan. Tapi kalau udah ngata-ngatain terus yang segala-galanya, kenapa bahas tentang konsumen sayang? Kalau konsumen aku sampai belajar loh. Undang-undang konsumen tuh harus mengikuti peraturan khusus, yakni peraturan BPOM nomor 1. Jadi kalau memang melanggar aturan BPOM, nah itu nomor 1. Nomor 2 ada pelaporan yang namanya pelaporan konsumen yang terdampak efek samping kosmetik tersebut. Baru undang-undang itu, undang-undang konsumen baru bisa berjalan gitu. Panik kenapa akunya? Kenapa aku harus panik? Nggak salah nih, yang panik siapa? Yang panik siapa sayang? Keripik singkong asli. Nanti kamu yang kita comot nangis. Terbaru maafkan Mami DP. Nanti gitu. Ini kita udah iniin kamu nih. Kita pin coba. Yang kenapa kok keripik singkong asli? Paniknya kenapa? Kenapa? Paniknya sayang? Keripik singkong asli. Paniknya kenapa? Kenapa? Panik karena hampir ketahuan ya yang diduga pemerasan. Aku lagi kemarin tuh apa ya maksudnya pemerasan itu ya? Ada apa ya dengan pemerasan ya? Kok aku jadi penasaran ya? Ini aku sebagai netizen loh ya. Ada apa ya diduga pemerasan itu ada apa ya keripik singkong asli? Tahu masalahnya? Gak ada duit nih soalnya. Oh gitu. Wajar sih, kesian sih. Oh jadi cari makannya lewat beginian gitu. Kasihan banget sih. Mudarat dong berarti buzzernya.